saja ya. Ada 5 ya kalau nggak salah. 5. Iya, Bu. Terus pendapatan yang masih harus diterima atau piutang usaha. Terus untuk deferral, penyesuaian bayar di muka dan penyesuaian untuk utang diterima pendapatan diterima di muka. Oke, ada 5 tadi ya. Kalau jurnal penyusutan. Kalau satu lagi jurnal reklasifikasi apa, Mas? Itu untuk mengklasifikasi mengklasifikasi saldo ke akun yang benar. Misalnya reklasifikasi dari bagian utang yang menjadi bagian utang jangka pendek. Oke, jadi sudah paham ya. Saya asumsikan yang kemarin secara teori teman-teman sudah ngerti. Sekarang kita mulai ke terima kasih Mas Jose sama Mbak Sila. Oh, bentar. Saya ini nomor absennya. Mbak Sila tadi nomor absen 8 ya. Iya, 8. Sorry. Ini pertemuan 15. Bentar. Iya. Pertemuan 15. Sila sama Bumila. Bu. Ya Mas Agit. Gimana Mas Agit? Izin bertanya, Bu. Sebenarnya bukan tanya sih, Bu, kayak lebih ke konfirmasi. Konfirmasi. Tadi kan Atsila menyampaikan dan Ibu benarkan sebelum tutup buku, setelah tutup buku. Untuk koreksi. Itu apa? Nggak harus kan, Bu ya? Maksudnya Mbak Atsila itu tahun ini, jadi gini Mas, tahun ini itu terjadi kayak contohnya kemarin, tahun ini kan ada kurang bayar di bagian gaji, contoh yang kemarin, ya kan? Ketawanya itu tahun depan, oh ternyata tahun kemarin belum ini ya, belum bayar gaji pegawai A, B, C gitu ya. Nah itu tapi nanti ada dua asumsi. Yang pertama, ketawanya itu sadarnya sebelum tutup buku sama setelah tutup buku, seperti itu Mas. Iya Bu, berarti nggak harus mutlak setelah tutup buku, tapi sebelum juga itu kan Bu ya? Bisa, iya. Ya, terima kasih Bu. Oke, sekarang udah saya ini ya. Oke, sekarang kita ke pertemuan 15. Pertemuan 15, laporan arus kas, identifikasi, aktivitasi, dan penyusunan laporan. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini. Kira-kira ada yang mau mencobakah? Yuk, ini mumpung masih gampang. Gambar piramida. Pentingnya laporan arus kas itu ada 3. Yang pertama, laba dinilai belum cukup atau bahkan belum akurat. Kemudian performa keuangan mendatang. Yang ketiga, manajer ingin melihat ringkasan satu muka laporan. Ini maksudnya apa sih? Tujuan dibuatnya laporan arus kas itu sebenarnya buat apa gitu loh. Ya, ada yang mau nyoba? Kalau nggak ada yang mau nyoba, saya tunjuk. Tapi kalau saya tunjuk nggak dapat nilai ya. Yo, siapa? Ayo. Belum belajar ya? Oke, saya tunjuk ya. Ini tanggal berapa ini? Oke, kemarin 13, ini tanggal 14. Tanggal 14 siapa ini? Isnawati. Oke, Mbak Isnawati. Mbak Isnawati Fatin. Iya, Bu. Mbak Isna, didukung videonya, Mbak Fit. Oh iya. Kuat nggak ininya? Jaringannya kuat nggak? Rada lagi ngeheng, Bu. Ngeheng. Coba saya tapi pengen lihat Mbak Isna. Belum, saya lupa wajahnya Mbak Isna. Oh, boleh. Kelihatan nggak, Bu? Enggak. Belum. Ya udah, kalau susah nggak apa, Mbak? Oh. Alhamdulillah. Sudah ya? Oh, ini. Teman-teman yang lainnya kan mesti pada kangen kan, lama udah
4 bulan ya nggak ketemu sama yang lainnya ya. Mbak Isna. Oke, Mbak Ya, Isna. Jadi matiin nggak apa Mbak kalau masih malu Mbak? Oh gitu. Iya. Oke Mbak Isna. Mbak, kalau Mbak Ya, Bu. Isna lihat ini, piramida ini, ya, sama ini sebenarnya ada Iya. hubungannya juga gambar ini, cash flow, how it works to keep your business afloat, gitu kan. Itu kira-kira apa yang ada di pikirannya Mbak Isna? Oh, laporan arus kas tuh pentingnya untuk ini loh, Bu. Coba, Mbak Isna. Yang saya tulis di sini tuh kegunaan apa laporan arus kas itu yang pertama memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas menghasilkan arus kas di masa depan. Terus yang kedua itu menilai kemampuan entitas membayar dividen dan memenuhi kewajiban perusahaan. Terus yang ketiga guna membedakan antara net income dan net cash flow dari operasi aktivitas operasi perusahaan. Terus selanjutnya transaksi investasi dan pembiayaan tunai dan non tunai selama periode tertentu. Oke, itu dari catatan, ya Mbak? Iya. AKM ya Mbak? AKM udah diterangin ya Mbak ya? Iya. Oke, saya mau review sedikit ya. Ini di sini teman-teman bisa lihat ada piramida, kemudian ada gambar gedung sama orang untuk bayar gaji, tax, rent, dan lain-lain gitu ya. Nah, dari gambar tersebut, piramida tersebut bisa saya jabarkan atau kita jabarkan bahwa laporan arus kas ini sangat berharga dalam proses pembuatan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan, terutama siapa? Terutama investor. Kalau para pemakainya ya banyak ya, ada pemerintah, bank, dan lain sebagainya. Tapi ini saat ini kita bahas di investor. Apa pentingnya untuk investor gitu kan? Teman-teman bayangkan, punya uang banyak gitu ya. Sebelum uang banyak lebih gitu kan, bingung mau dipakai buat apa ya ini uang saya kok ada ber-5M taruhlah. Nah, untuk itu sebelum invest gitu kan, atau beli saham dalam jumlah yang besar, 5M tadi ya, ke suatu perusahaan, maka teman-teman atau investor kan perlu menimbang atau mengevaluasi perusahaan yang akan saya investkan ini, atau perusahaan X ini, mampu nggak menghasilkan kas atau setara kas, serta kepastian perolehannya melalui laporan arus kas. Untuk apa, Bu? Gitu kan? Untuk memberikan harapan bahwa si perusahaan atau perusahaan X ini yang mau kita investkan ini nanti bisa bayar dividen ke kita, ke investor. Kemudian yang kedua, arus kas ini juga digunakan untuk memberikan informasi gitu ya, yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan itu dapat mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan dan kinerja perusahaan di waktu yang akan datang. Itu kalau untuk tujuannya forward atau di masa yang akan datang. Kemudian ada lagi tujuan laporan arus kas historis. Nah, laporan arus kas ini juga dapat memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan. Karena melalui laporan arus kas itu kan nantinya kita di laporan arus kas kan ada klasifikasi tuh ya, berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi. Dari informasi tersebut bisa kita asumsikan, oh berarti perusahaan ini stabil nih berdasarkan laporan arus kasnya. Percuma kalau perusahaan punya aset banyak, kelihatan bagus gitu ya, tapi ternyata yang seperti kita bahas kemarin, ternyata dia gede di utangnya atau dia gede di investasi jangka panjang, sulit banget buat dicairin. Kan kita investor itu kan kalau kita mau invest kan harapannya kita bisa dapat dividen banyak kan salah satunya, dan itu bisa diukur dari seberapa besar si perusahaan ini dia mencadangkan atau mempunyai kas di perusahaannya tersebut. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian kita ke
Yang kedua, kelompok aktivitas arus kas. Nah, teman-teman saya yakin juga sudah belajar terkait dengan ini. Apa sih kelompok aktivitas arus kas ini, dan kira-kira kalau menurut teman-teman isinya tuh apa saja sih? Di aktivitas operasi itu isinya apa saja? Di financing itu isinya apa saja? Atau informasinya tuh terkait dengan apa saja? Kemudian investasi itu kira-kira kalau kita baca laporan arus kas dulu, ini aktivitas investasinya segini-segini itu menunjukkan apa? Ayo, siapa yang mau nyoba? Yuk, 25 yuk. Ayo, kemarin yang AKM pasti sudah nyatet kan? Ayo, saya tunjuk lagi ya kalau enggak. Izin nyoba, Bu. Ya, Mas Farhan lagi ya. Wah, Mas Farhan sudah di akhir-akhir Mas Farhan ini ya. Dihajar sama Mas Farhan ya. Ayo yang lainnya jangan mau kalah sama Mas Farhan. Farhan itu absen, berapa ya? Bentar. 22. Oh ya, Muhammad Farhan ini ya. Oke, Mas Farhan. Kalau Mas Farhan lihat ini, apa yang bisa kamu ceritakan? Nah, jangan ceritakan ya, kamu jelaskan ke saya dan teman-teman. Oke, silahkan Mas Farhan. Secara singkat aja, Bu, atau gimana? Nah, terserahlah bahasanya Mas Farhan. Yang kamu pahami lah. Tapi jangan baca teks ya. Tapi jangan baca teks. Jadi intinya tuh kalau dalam arus kas tuh kita mau tahu berapa cash inflow-nya, berapa arus kas yang masuk, dan berapa arus kas yang keluar. Nah, dalam arus kas ini juga ada kelompok-kelompok yang tersendiri. Kalau di AKM ini ada 3 ya. Ada operating activity, ada aktivitas operasi, ada investasi, dan ada financing, pembiayaan. Ini AKM, bukan AKPEM. Kalau AKPEM itu ada transitory satu lagi. Nah, kalau di AKM ini, aktivitas operasi, kalau dari yang saya lihat, ini tuh item-itemnya tuh item-item dari income statement. Kalau investasi, ini item-item dari long-term asset, sedangkan kalau financing, ini ya namanya financing ya, ini berarti item-item dari liability, dan equity, pembiayaan. Utang lah ya, utang kita gitu ya. Iya, utang. Itu sih, Bu, secara singkat. Gitu. Oke, Mas. Kalau kamu lihat dari kemarin, kamu pahami dari AKM kemarin, kira-kira apa sih yang membedakan? Langsung lanjut ke bawahnya dulu, Mas, karena ini berhubungan. Nah, ini kan ada direct, indirect, bener nggak? Metodenya ada direct sama indirect. Kira-kira apa yang membedakan, Mas, dari kedua metode tersebut kalau dilihat dari kelompok aktivitas ini? Kalau yang membedakan tuh direct indirect dibedakan dari aktivitas operasinya, Bu. Nah, kalau metode indirect itu tuh dimulai dari net income, terus kita adjust berapa. Tapi kalau direct method itu kita nggak mulainya dari net income. Tapi kita menganalisis langsung setiap aktivitas operasi yang melibatkan kas. Oke. Terus, mau nambah lagi? Cukup, Bu. Cukup, oke. Terima kasih, Mas Farhan. Nah, tadi benar ya sama Mas Farhan. Singkatnya seperti itu. Aktivitas operasi ya, aktivitas operasi operasional perusahaan. Intinya, kalau arus kas itu kan apa-apa yang bisa mempengaruhi, transaksi apa saja yang bisa mempengaruhi kas itu dicatat di laporan arus kas ini sendiri. Kemudian di kelompoknya sendiri dibedakan menjadi 3, aktivitas operasi isinya apa? Ya, isinya operasional perusahaan. Kalau misal nanti ada perusahaan dagang, nanti ya isinya nanti ada dia akan ngefek ke COGS dan lain sebagainya. Beda lagi nanti kalau di dana pensiun, nanti kita tengok ya di terakhir. Kemudian kalau investasi, tadi benar investasi ya intinya itu
Investasi berarti investasi, konteks ini investasi jangka panjang ya. Di sini dituliskan ada property, plant and equipment. Kemudian sekuritas perusahaan. Kemudian kalau aktivitas pendanaan atau pembiayaan ya apa namanya utang, liability gitu ya. Kemudian saham, bayar dividen dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini teknik penyusunan laporan arus kas. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Sebelum dilanjut, oh ya, maaf dulu Bu, ini kalau ada suara gangguan, saya lagi ngungsi di internet di rumah lagi rusak. Iya. Untuk financing tadi Bu, klasifikasi arus kas untuk financing, itu tadi kan kalau menurut yang saya tangkap di AKM itu perubahan dalam ekuitas dan utang, tapi utang ini utang jangka panjang secara spesifik apa, selalu utang jangka panjang atau bisa utang aja gitu Bu? Teman-teman yang lainnya ada yang mau nyoba menanggapi dari pertanyaan Mas Agits? Ayo. Teman-teman yang lainnya? Mas Jose mungkin? Iya Bu, jadi bisa dikatakan seperti itu karena utang-utang jangka pendek perusahaan, misalnya account payable, itu tuh digunakan untuk menunjang aktivitas operasi perusahaan, misalnya membeli barang. Terus kalau misalnya notes payable pun yang jangka pendek, itu juga biasanya untuk menunjang kas operasi perusahaan. Untuk itu, di buku Keso dijelasin cuman utang jangka panjang atau non current liability sama pembiayaan dari equities. Ya, tepat seperti itu Mas Agits. Jadi nanti bisa kelihatan nanti ada account payable di bawah di soalnya. Nanti Mas Agits nanti bisa tengok di buku Prakem Mas Agits. Iya Bu. Terus ya. ada lagi Bu, notes tadi kan disampaikan Jose kalau notes payable itu untuk yang jangka pendek juga itu sebagai penunjang operating activities. Nah, itu nanti notes payable itu seumpama kita mengerjakannya itu mulai dari jurnal, apakah nanti itu notes itu bisa dipisah Bu? Jadi ada notes dari PTA untuk jangka waktu umpama 6 bulan dan PTB yang untuk 3 tahun gitu Bu? Bisa menurut saya. Nggak tahu kalau teman-teman gimana. Biasanya sih nanti ada di informasinya ada informasi tambahan. Itu nanti ada untuk apa namanya jangka di informasi tambahan nanti biasanya tertera di situ Mas. Itu apa namanya? Itu nanti notes payable yang jangka pendek atau jangka panjang. Seperti itu. Nanti kita tengok di soal Mas Agits. Baik, terima kasih Bu. Oke. Kita sekarang ke ini teman-teman bawa bukunya, mesti punya bukunya Pak Lutfi kan? Buku Prakem kan? Ada. Ya, ini teman-teman ini ya waktu di laporan arus kas ini minta tolong ditaruh di depannya ya. Kalau misal hard copy, kalau misal softfile ya softfilenya minta tolong ditaruh di depannya kan. Nanti kita mau tengok. Soalnya kalau saya ngubah-ngubah Excel itu nanti jadi pusing ya. Disiapkan buku Prakemnya di depan. Oke, sekarang ini teknik penyusunan laporan arus kas. Ini isinya tentang apa sih? Teknik laporan arus kas. Ada data, ada metode, ini maksudnya gimana? Ada yang mau mencoba menerangkan? Ayo teman-teman. Mbak 25. Coba menjawab, Bu. Ya. Siapa ini? Mega absen 20. Halo. Ya. Halo. Iya Mbak, saya ini dulu apa? Ya. Ya. Jumlah ini dulu aktivitasnya teman-teman informasi. Nah, ini aktivitas teman-teman sudah saya buat penilaian ya. Tertinggi ini Mas Jose ya. Terus kemudian disusul Sabrina, Mbak Sabrina. Kemudian Mas Satria. Kemudian Atsila ya.
Mbak Atsila. Kemudian Mas Farhan. Oke. Buat ini ya, teman-teman di akhir ini diusahakan tetap semangat ya, meskipun kita di akhir biar minimal nilai aktivitas kan bisa nambah-nambah ya. Kalau mudah-mudahan saja sih nanti UASnya bagus, tapi siapa tahu gitu kan pas lagi nggak oke. Silahkan Mbak Mega. Oh ya Bu. Nah kalau untuk teknik penyusunan laporan arus kas itu yang bagian data itu kan ada 3. Yang pertama ada laporan laba komprehensif tahun berjalan. Nah laporan laba komprehensif tahun berjalan ini fungsinya nanti untuk bagian aktivitas operasi gitu. Karena yang masuk pada bagian aktivitas operasi itu adalah akun-akun yang ada di income statement gitu. Misalnya kayak ada penjualan ataupun expense seperti pembayaran gaji karyawan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada neraca atau laporan posisi keuangan komparatif. Nah, untuk neraca komparatif ini dia fungsinya nanti untuk penyesuaian bagian investing dan juga financing. Kalau misalnya investing itu pada bagian aset tetap ataupun aset tetap jangka panjang ataupun investasi jangka panjang gitu. Misalnya kayak membeli PPE atau menjual PPE ataupun kita investasi pada sekuritas gitu. Nah, ini kan akun-akun yang ada pada aset jangka panjang. Nah, kemudian untuk yang neraca bagian liability jangka panjang dan juga ekuitas itu nanti untuk penyesuaian pada bagian financing. Karena untuk yang financing ini kan kita untuk memperoleh atau membayar kembali modal. Nah, misalnya kayak kita menerbitkan sekuritas, obligasi, itu kan mempengaruhi liabilitas jangka panjang. Ataupun kalau misalnya di akun ekuitas itu misalnya kita menerbitkan saham, ataupun kita membayar dividen gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ada keterangan tambahan yang memuat transaksi selama periode berjalan. Nah, fungsinya ini itu untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut itu mengeluarkan kas atau tidak. Karena kan ini laporan arus kas. Jadi kita harus tahu apakah itu transaksinya ada benar-benar kas yang keluar. Kayak misalnya kita menerbitkan obligasi untuk membeli aset. Ini kan nggak keluar uang gitu. Jadi harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mega. Ya, jadi ini teknik penyusunan laporan arus kas. Data ini maksudnya apa tadi benar ya? Mbak Mega sudah menerangkan secara rinci dan detail, bagus sekali gitu ya. Data ini maksudnya tuh sumber ketika kita mau menyusun laporan arus kas, kira-kira kita tuh butuh data dari mana saja sih, atau butuh sumber dari mana saja sih. Yang pertama, kita nanti harus tahu yang namanya laporan laba komprehensif. Kemudian yang kedua, kita juga harus nanti meng-cross-check selain dari laporan laba komprehensif, kita juga harus nanti itu meng-cross-check neraca perusahaan atau laporan posisi keuangan komparatif. Maksudnya apa? Jadi 2 tahun. Jadi nanti ada di soal itu diterangkan ending sama beginning. Nanti di-compare dua-duanya, kemudian nanti ditandingkan ke laporan laba komprehensif. Kemudian yang terakhir, keterangan tambahan atau informasi tambahan. Ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang kemungkinan gitu ya, itu asumsinya adalah tidak tercatat mungkin ya, tidak tercatat di dalam kedua data ini. Kita langsung tengok di soal. Kemudian untuk metode tadi sudah diterangkan sama Fauzan ya, Fauzan apa Muhammad? Farhan. Oh, Farhan kok Fauzan ya, Mas Farhan gitu ya. Pembedanya direct indirect, pembedanya hanyalah ada di aktivitas operasi. Kalau untuk aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan atau pembiayaan nanti logiknya sama. Yang pembedanya adalah aktivitas operasi. Pembedanya seperti apa sih? Nanti kita bahas di soal. Oke, ini bentuknya ya. Ini bentuknya dari indirect sama direct method. Kita langsung ke soal komprehensif. Nah, sebelum kita ke
soal komprehensif terkait dengan pembuatan laporan arus kas. Teman-teman sudah dapat ini belum di AKM? Diterangin detail belum? Halo? Kalian sama Bu Ais sudah diterangkan terkait dengan soal itu belum? Beda soal, Bu. Beda soal ya, tapi sama, hampir sama. Kemarin lebih mengacu ke materi, Bu. Ke materi ya, teori ya berarti. Oke, berarti kita langsung ke teknisnya. Teknisnya kalau udah tahu teknisnya, insya Allah gampang ya. Nanti saya kasih logika-logikanya. Oke, kita ke ini. Apa namanya? Siapa yang mau nyoba? Ini awal tuh masih gampang loh, masih membuat jurnal. Jurnalnya pun jurnal logikanya logika gampang. Ketimbang nanti yang akhir-akhir. Pembuatan laporan arus kas. Nanti neraingnya lebih detail lagi. Ayo, siapa yang mau dapat nilai? Ayo, semangat. Yuk. Saya tunjuk ya. Saya boleh, Bu. Oke, ya Mas Agit. Saya salah dulu, Mas Agit. Yang apa ini, Bu? Saya tak salah dulu, bentar Mas. Oh iya. Oke, Mas Agit, ini. Mas Agit nggak mau yang bawah ya? Mau yang... Terserah, Ibu. Oke, yang ini aja ya. Ini gampang, Mas. Ini hanya menerangkan jurnal ini saja, Mas. Nanti dibaca pelan-pelan, biar teman-temannya kan siapa tahu ada yang belum baca gitu ya. Jadi biar ini Mas, nanti dibaca pelan-pelan soalnya, kemudian ini nggak usah dibaca ya, karena perbandingan nanti bisa tengok sendiri. Kemudian atas informasi tambahan ini kan otomatis kita harus membuat jurnal. Itu nanti diterangkan jurnalnya seperti apa, kemudian logikanya seperti biasa, kemudian jumlahnya itu dari mana. Silahkan Mas Agit. Jadi untuk soalnya saya bacakan. Diketahui operating expense PT Garuda Prima 48 miliar rupiah atau 12% dari penjualan tahun 2018. Angka 48 miliar sudah termasuk beban piutang tak tertagih 750 juta dan beban depresiasi mesin dan peralatan 9,175 miliar. Laba kotor 64 miliar dengan laba operasional 16 miliar, asumsi pajak 30%, laba atau rugi lain-lain terdiri atas 3 itu: loss on sale of machinery, gain on sale of investment in AFS. AFS itu apa ya? Available for sale bukan ya? Oh iya, available for sale ya. Oke. Terus ada gain on sale of equipment. Oke, ini sudah ini ya teman-teman, dibaca pelan-pelan ya. Kemudian ada informasi tambahan, Mas. 5 ini ya. Ya. Jadi dividen tunai yang dibayarkan sebesar itu, investasi dalam non trading tapi available for sale memiliki nilai perolehan 20 miliar dan dijual seharga 23,75 miliar, berarti nanti ada gain. Terus mesin costnya 3,75 miliar dengan akun offset 900 Akun juta. Offset itu apa, Mas? Akun offset itu kontra akunnya gitu bukan, Bu? Kayak accumulated depreciation bukan? Ya, ini kalau saya ini udah ada di sini ya, akun offset tadi bisa juga tadi yang Mas Agit bilang, atau akun offset itu juga sebagai pengurang nilai perolehan ya Mas ya. Nanti siapa tahu ada soal seperti itu, oh maksudnya seperti ini loh, gitu ya. Ya. Oke. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4, selama periode berjalan, peralatan dengan kos 5 miliar, akumulasi depresiasi 400 juta, dijual 5,4 M. Peralatan baru dibeli dengan pembayaran tunai 12,288 miliar dan sisanya diterbitkan saham biasa. Berarti nanti ada pengaruhnya kalau untuk penerbitan saham biasa di financing. Terus saham ini dulu Mas, apa jurnalnya dulu aja. Oh, gitu. Pengaruhnya saham treasury dijual kembali dengan harga 1,035 miliar, lebih rendah daripada kosnya. Oke, langsung ya kita ke jurnalnya, gampang kan?
Yuk, Ya. meskipun terlihat gampang Mas, tapi kalau nggak teliti nanti di menjawab soal itu juga bisa salah gitu ya. Ya. Yuk Mas. Untuk jurnal yang pertama yaitu pembayaran dividen tunai, karena dia diumumkan dan dibayarkan, berarti kita harus membuat yang pertama itu cash dividend pada cash dividend payable. Kemudian saat dibayarkan itu menjadi cash dividend payable kita debit pada cash karena Nah, berarti yang pertama ini jurnal saat dividen itu diumumkan dan yang kedua dibayarkan. Nanti saya minta tolong teman-teman kalau misal ada soal kayak gini, jurnalnya nggak usah dijadikan satu ya. Karena kan sebenarnya jurnal itu menunjukkan ini transaksi apa sih gitu ya. Oke, lanjut Mas. Oh, kalau 1652-nya udah, yuk nomor 2 Mas. Nomor 2, cash kita debit, kemudian investment in AFS security, available for sale security itu karena kita jual tadi pada harga cost-nya 20M, nilai perolehannya 20M, kita jual seharga 23,75M, berarti kita ada gain on sale, gain on sale sebesar 3.750. Perlu teman-teman ingat bahwa gain itu saldo normalnya di sebelah kredit ya, nanti jangan ada yang kebalik ya. Kemarin ada yang kebalik, gain itu malah di saldo normalnya di debit. Gain diingat-ingat saldo normalnya di sebelah kredit. Oke, nomor 3 Mas. Nomor 3, cash kita menjual mesin berarti kas masuk, akumulasi depresiasi kita debit, kita hilangkan sebesar 900.000. Kemudian kita bandingkan, kita selisihkan dengan mesin yang kita jual itu ada selisih, itu nanti akan menghasilkan loss or gain gitu. Loss atau gain, kalau lebih besar sisi kredit maka kita akan mengalami loss, kalau lebih besar di sisi debit kita akan mendapat gain gitu. Jadi, oke, yang nomor 4. Nomor 4 itu ada kita menjual equipment dengan akumulasi depresiasi tadi 400, berarti ditambah dengan cash yang kita terima 5.400.000, berarti kan lebih besar di debit, maka kita mendapatkan gain on sale of equipment sebesar 800.000. Ya, kemudian untuk transaksi kedua? Transaksi kedua, peralatan baru dibeli. Pembayaran tunainya 12,288 miliar. Sisanya diterbitkan saham biasa. Nah, sisanya oh ya, karena kita beli equipment seharga 17.285, kita mengeluarkan 17.285 dari mana itu? 17.285 dari 12.288, kita kayak ditukar tambah gitu loh, Bu. Kayak tukar tambah. Jadi ini datanya dari mana sih? 12.285 terus 12.285 ditambahkan 12.288 12.288. Oh iya. 12.288 terus 997-nya dari mana, Bu? Tadi kok saya enggak. Ayo. Oh, Mas Agit sih. Mas Agit nanti kalau ngerjain soal yang teliti ya, Mas. Saya lihat kayaknya kurang teliti Mas Agit. Pintar tapi kurang teliti. Agak sabar, ojo gerusa-gerusu Mas. Kalau orang Jawa tuh bilangnya jangan gerusa-gerusu. Agak di slow gitu. 497-nya saya itu. Dari neraca. Kamu tengok coba yang mana. Tadi kan dibilang di atas bahwa kalau menggunakan penyusunan laporan arus kas, kita harus ada 3 data ini, laporan laba komprehensif, neraca atau laporan posisi keuangan sama informasi tambahan. Sama informasi tambahan. Nah, kalau itu nggak ada, berarti kita tengok tuh di neracanya tuh kira-kira itu ada penambahan nggak? Tengok coba mana kira-kira. Bagian mana? Di bagian sebentar, Bu. 4997. Tadi ditukarnya sama apa itu tadi? Tadi ditukarnya sama mesin.
Ya, mesin. Maksudnya mesin tuh dia dibayarnya tuh cash sama apa? Cash sama ordinary share. Nah, ditengok nih neracanya kamu lihat. Oh iya, 125003 yang di 2017 ke 2018 ada kenaikan 4997. Jadi 130 M. Iya. Jadi dari 125003 diterbitkan lagi sehingga saldo akhirnya yang baru 130 juta. Jadi ada kenaikan 4997. Nah, dulu kita punya saham biasanya itu 125 segini, kemudian di ending tahun 2018 jadi segini, otomatis kan ada penambahan. Ya. Benar nggak, Mas? Kalau ada penambahan tuh maksudnya gimana, Mas? Kalau ada penambahan berarti itu gimana ya, selisih dari cash yang kita keluarkan itu. Jadi cash kita ditambah sama saham yang diterbitkan itu, berarti itu harga dari equipment yang kita beli. Ya seperti itu ya. Kemudian untuk nomor 5 terakhir. Untuk nomor 5 kita menjual treasury share, berarti treasury kita kredit. Saham treasury apa, Mas? Masih ingat nggak? Saham treasury itu saham yang dibeli sendiri oleh perusahaan, Bu. Saham yang sudah diterbitin ya. Terus diterbitkan dan dibeli sendiri oleh perusahaan. Dibeli kembali. Nah, yang tadi dijual lagi tuh, saham treasury dijual lagi. Dijual 1,035 M lebih rendah daripada kosnya. Nah, untuk saham treasury ini kita bisa tahu dari neraca harusnya, Bu. Tadi harusnya ada di neraca. Ada di neraca. Nah, ditengok dulu. Saham treasury ini nanti akan mempengaruhi? Saham treasury akan mempengaruhi pembiayaan. Di jurnalnya dulu tuh ditengok pelan-pelan. Sebentar. Treasury. Ya. Yang lainnya, saham treasury itu kira-kira akan mempengaruhi apa? Return earning biasa. Akan mengurangi saham biasa yang beredar. Terus efeknya? Ya, saham biasa yang beredar, iya, tentu saja. Return earning, Bu. Nah, return earning, ya. Itu. Makanya nih jurnalnya nih di return earning dia. Paham nggak di sini jurnalnya, Mas? Paham Bu, karena diterangin ke teman-teman, kalau paham coba diterangin. Ya, jadi ada selisihnya 1035 M lebih rendah, bukannya yang ngurangi return earning-nya harusnya 1035 ya, Bu? Coba yang lain yang lainnya Mbak Salsabila coba. Iya, Bu. Ya, Mbak Salsabila coba. Bareng sama Mas Agit. Iya, jadi gini, kayaknya agak kebalik-balik. Jadi kita punya treasury share seharga 1.965.000, tetapi terjual hanya seharga 1.035.000. Jadi RE kita tuh di debit atau RE kita berkurang sebesar selisih dari treasury share yang kita punya dengan cash yang dibayarkan oleh si pembeli. Makanya RE-nya di debit sebesar 930.000. Gitu, Bu. Oke, Mas Agit sudah paham ya? Enggak, Bu, saya masih agak nyandet yang itu, Bu. Tadi ada keterangannya kan, bisa saya lihat keterangannya. Saham itu treasury. Kamu kalau enggak baca bawa itu, Mas, bawa bukunya Pak Lutfi, Mas, biar nanti saya enggak kesana kesini gitu ya. Ya, itu kan yang keterangannya itu 1,35 M lebih rendah kan, Bu. Berarti kan lebih rendah daripada cost-nya. Berarti seharusnya cash yang kita terima itu yang 930 itu, Bu. Karena kalau kita terima cash-nya 1,035 M, berarti itu bukan 1,03 M lebih rendah, tapi dijual dengan harga 1,03 M. Gitu, Bu. Mungkin Mas Jose coba diskusi biar lebih lebih hidup ya, Mas Jose. Coba
Jurnalnya salah, Bu. Apa? Jurnalnya Bu. salah. Iya, maksud saya jurnalnya terbalik gitu, Bu. Dari yang dijelasin Nata, Bu. Maksud Nata tuh ini loh, Bu. Mohon maaf, Bu, bisa diturunkan sebentar, Ya. Bu. Saya cek dulu dari Saya cek dulu dari ini ya, di bukunya ya. Iya, Bu. Siapa tahu ada typo. Oke, ya, gimana Mas? Saya baca tengok bukunya. Siapa tahu saya salah karena kan ada dua buku ya. Yang pertama revisi, yang udah revisian, yang kedua buku yang sebelumnya yang belum direvisi. Gimana tadi Mas? Kalau menurut saya, Bu, itu kan ada keterangan tambahan di nomor 5, saham Treasury dijual kembali dengan harga 1,035 miliar lebih rendah daripada kosnya. Berarti asumsi saya, pendapat saya, 1,035 miliar itu adalah nilai yang akan mengurangi return earning karena dia dijual 1,035 M lebih rendah daripada kosnya, berarti cash yang kita terima senilai 930 juta gitu, Bu. Bukan 1,035 M itu sebagai cash yang kita terima dan 930 itu sebagai return earning yang kita loss itu, Bu. Oke, karena nilainya ini akan mengurangi RE seperti itu ya. Iya. Jadi 1,035 M itu mengurangi RE gitu. Saya cross check sebentar Mas. Saya telepon Pak Lutfi ini benar-benar typo apa enggak? Soalnya saya sih sependapat dengan Pak Lutfi. Bentar ya. Maaf, Bu, tapi di buku PAKM seperti Nata.
Oke. Jadi tadi sudah saya cross check ya, Maksudnya takutnya siapa tahu saya sama Pak Lutfi itu logikanya salah gitu kan. Yang namanya orang buat soal atau mengerjakan kan nggak selamanya ini benar meskipun dosen. Nah ternyata tadi itu logikanya tuh seperti ini teman-teman. Baca soalnya itu seperti ini. Jadi itu kan kita jual saham treasury seharga segitulah ya, 1,035 M gitu ya. Berarti kita kan terima kas sebesar 1,035 M itu. Kas bertambah sebelah debit. Harga tersebut ternyata lebih rendah daripada harga cost-nya dulu. Berarti apa? Berarti itu ada penurunan nilai yang itu diambil atau mengurangi laba ditahan. Nah ini teman-teman bisa tadi sekali lagi itu nanti bisa di cross check di sini. Dari sini udah dapat logikanya belum? Berarti gini ya Bu, itu kalau ini saya, Mas, ini kalau lebih rendah daripada cost-nya, maksudnya itu menurut saya sih yang namanya orang buat soal ya, mesti apalagi akuntansi itu penuh dengan multitafsir, penuh dengan asumsi. Pokoknya intinya ini adalah saham treasury dijualnya tuh seharga segini, kita dapat cashnya 1,035. Nah kemudian kalau itu nanti kita cross check, berarti kita dapat cashnya segini. Nanti biar gampangnya aja, nanti biar kerjanya nggak bingung, nggak ada soal lagi. Kita cashnya berarti segini. Nah nanti kita cross check Mas, berarti kan nanti ini berarti ada treasury shares ya di sini ya, treasury shares kredit. Nah nanti itu diperbandingkan di sini Mas. Treasury share mana nih? 4035 sama 02070. Ini kalau dikurangkan ini kan 1965. yeah. Nanti kekurangannya ada di RE. Seperti itu Mas, karena saldo normal RE itu adalah di sebelah kredit. Yeah. Gimana Mas Agits? Enggak sih Bu, kalau saya kasih pendapat saya di keterangan tadi ya Bu, di bahasa keterangan tadi. Itu mungkin maksud dari soal itu dijual seharga 1,035 M, koma. Nah, komanya itu mungkin Bu yang kurang, makanya tadi. Oh iya Mas, iya nanti saya bilang ya. Iya. Apa ini ya, masalah ini aja Mas, apa? Iya. Ya itulah. Ya kadang banyak typo, soalnya orang-orang akuntansi banyak banget kerjaan Mas. Oke, iya. Sudah clear ya di sini ya? Iya. Oke. Jadi nanti kalau misal nanti ada jurnal terkait dengan atau informasi tambahan terkait dengan laporan arus kas, sekali lagi itu tadi ya. Nanti akun-akunnya ini nanti kita kalau misal teman-teman udah tahu nih akunnya kalau ada treasury shares, berarti nanti ini treasury shares-nya kalau nggak di debit ya di kredit gitu kan. Nanti kita tinggal bandingin di neracanya ini nanti. Dia tinggal berkurang atau bertambah. Oke. Kita next ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang lain ya Mas Agits. Tahu ada iya, yang Bu. mau? Ya, makasih Mas Agits. Ya, makasih Bu. Ya. Loh, Mas Agits kok last meeting? Jaringannya kurang oke. Ayo, yang lainnya? Ada yang mau nyoba? Laporan laba rugi, gampang ini. Kira-kira salesnya tuh dapatnya dari mana ya? Ya, Mbak Anissa. Bentar, saya catat dulu Mbak. Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa. Silahkan Mbak. Laporan laba ruginya saja ya Bu. Laporan, kalau mau setelahnya juga apa-apa Mbak. Coba laporan laba ruginya dulu Mbak. Laporan laba rugi salesnya tuh kira-kira dapatnya dari mana Mbak? Kalau diketahui di soal kan yang diketahui dulu itu operating expense-nya. Itu 48 miliar atau 12% dari penjualan. Kalau di situ bisa didapat 48 miliar dibagi 12% itu ntar hasilnya
400 miliar ya. Ya, ini Iya. saya biar gampang aja lah, Mbak. Iya, 400 miliar ya, atau bisa juga 100/12 dikalikan 48 gitu ya, sama aja nanti. Iya. Ya, kemudian kalau COGS-nya ada ini ya. Lalu yang itu bagian COGS itu bentar, Bu. Oh, itu diketahui laba kotornya itu 64 miliar. Maka kalau mau nyari COGS itu tadi 400 miliar dikurangi 64 miliar. Terus? Lalu operating income dan expense-nya sudah diketahui. Beban gain on sale investment-nya itu sudah ada di soal 3.750 miliar dan loss on sale of machinery ini udah ada di soal miliar, ya. Lalu totalnya itu 3.900.000.000. Lalu laba kotor dikurangi operating expense itu sama dikurangi yang other income and expense, hasilnya income before income tax, hasilnya 19.900.000 juta. Lalu income tax-nya itu tinggal ada 30%, ini ya, 30% kalikan ini aja ya, jumlah net income. Oke, Mbak. Ya, gampang ya. Refresh teman-teman juga nih penyajian laporan laba rugi. Kira-kira siapa ini tadi ya? Mbak Anissa kira-kira bisa nggak Mbak kalau nerangin logika dari ini Mbak? Kita sekarang ke indirect method Mbak. Indirect method ya. Indirect method ini nanti ada beda di bagian sama indirect method sama direct method, nanti ada beda baik penyajian maupun beda karena logika asalnya dari mana itu nanti di operating activities. Kalau yang lainnya gimana? Yang lainnya sama. Tapi nanti teman-teman saya kasih logika yang di sini investing activities ini nanti sama financing. Oke, Mbak, kira-kira bisa nggak Mbak kalau nerangin operating activities? Ya, ini bagian yang mau milih bagian yang mana ini Mbak? Net income. Operating activities, Bu. Operating activities. Itu logikanya gimana Mbak? Kalau operating activities kita harus menyesuaikan net income-nya dulu. Di soal diketahui ada beban depresiasi mesin sebesar 9,175 miliar. Karena beban depresiasi itu tidak ada kas keluarnya, maka net income-nya kita sesuaikan, maka beban depresiasinya itu kita tambah. Karena beban depresiasi tidak ada kas yang keluar. Ada kas yang keluar. Ya, benar. Depresiasi ditambah. Ya, benar. Makanya itu teman-teman lihat di slide saya bahwa itu kalau tanda merah itu berarti negatif atau dikurangi, berarti kalau dikurangi apa? Berarti ada kas yang keluar, gitu ya. Kalau hitam berarti ada kas kita nggak ngapa-ngapain atau ada penambahan kas seperti itu. Ya Mbak. Terus kemudian Mbak? Lalu ada loss on sale of machinery. Nah, loss itu kenapa kok dia malah tidak mengurangi gitu? Kan ada loss, ada kerugian gitu. Kalau loss, kalau misalnya di income statement itu kan malah
sebenarnya mengurangi income statement, tapi sebenarnya kan tidak ada kas keluar, maka net income-nya kita tambahin lagi dengan loss on sale of machinery ini. Kemudian yang merah sekarang, merah yang bagian account receivable, Mbak. Account receivable. Oh, kalau account receivable di tahun 2017 itu diketahui ada 60 miliar. Lalu di 2018 itu ini kita ada tengok ke itu ya, neraca ya, teman-teman. Minta tolong tengok ke neraca. Ada perbandingan dua itu, dilihat di sana terlihat bahwa Mbak Anissa mau menerangkan bahwa account receivable di tahun 2017 ke 2018 adalah mengalami apa, Mbak? Mengalami kenaikan. Berarti ketika account receivable mengalami kenaikan, maka kenaikan itu harus dikurangi dari net income. Logika kasnya gimana? Kalau ada account receivable, berarti kan ada piutang lah ya. Piutang naik. Ada piutang naik, kenapa jadi berkurang, Mbak? Karena sebenarnya kita tidak menerima kas gitu, Bu. Kalau misalnya logikanya yang di account payable, kalau naik kan kita malah menerima kas, tapi kalau yang di account receivable tuh kita malah kalau naik account receivable-nya kayak kita nggak nerima kas gitu, Bu. Kita nggak nerima kas. Ya, kasnya tetap gitu ya. Akan teman-teman yang lainnya gimana? Mbak Anissa kan sudah ini nih, saya pikir sudah paham. Kalau teman-teman yang lain gimana? Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah ya. Oke, Mbak. Berarti kalau paham kita next ke salary deh. Mbak, sekali lagi deh. Salary payable di situ diketahui bahwa ternyata di salary payable ada kenaikan nih. Ada kenaikan dari 2 juta ke 3 juta. Ada kenaikan sebesar 1 juta. Berarti harus ditambahkan ke net income-nya sebesar 1 juta. Ya, karena ini kan kalau payable, pokoknya kalau payable kan berarti utang nambah. Kalau utang nambah, bener nggak? Payable kan utang nambah berarti kita maksudnya dia tidak akan ngapa-ngapain di kasnya, malah kasnya jadi ini kan karena hubungannya dengan laporan arus kas gitu ya. Kemudian untuk bagian purchase Mbak, kira-kira tolong terangin yang purchase invest in available for sale, Mbak. Ceritanya gimana itu? Sini. Kenapa ini mengurangi kas, kemudian nilainya ini segini, jadi D156. Kalau saya lihatnya dari itu di neraca komparatifnya. Di neraca komparatifnya kenapa? Kalau di 2017 itu kan saldonya 20 miliar. Kalau di 2018 saldonya 12 miliar 250 juta. Lalu di keterangan tambahan kan ada investasi dalam non-trading AFS dijual. Benar. Itu dijualnya kan cost-nya itu kan 20 miliar. Benar. Maka sell dari investment in AFS securities itu ditambahkan. Nah, berarti kan tadi kan di 2017 20 juta lalu 20 miliar lalu dijual lagi 20 miliar. Berarti seharusnya 0. Tapi 2018 itu saldonya 12 miliar 250 juta. Berarti perusahaan juga membeli investment in AVS sebesar 12 miliar 250 juta. Oke, bagus Mbak, sudah paham berarti laporan arus kas. Saya review sebentar ya, yang
Prokes dulu. Nanti lagi ya Mbak Anissa ya. Nah, Prokes AFS tuh logikanya gini. Kita tengok di laporan neracanya. Itu kan beginningnya adalah 20 miliar tahun 2017. Nah, setelah itu gitu ya, dijual sesuai dengan informasi tambahan. Dijual seharga berapa? 20 miliar. Jadi kan klop kan? 0 gitu kan. Namun, sekali lagi, yang seperti tadi Mbak Anissa bilang, di neraca tahun 2018 kok ternyata masih ada sisa 12.250.000. Jadi maksudnya ini apa? Jadi ini maksudnya, oh ternyata ini perusahaan melakukan transaksi pembelian Purchase Invest in AFS itu ya, melakukan transaksi sebesar 12.250.000.000 yang itu tidak di-state baik yang tidak di-state di informasi tambahan. Nah, kemudian kenapa Purchase mengurangi? Gampang ya, karena kan kas itu kita berkurang karena untuk beli sekuritas. Sampai sini paham ya, teman-teman yang lain Mas, yang selain Mbak Anissa? Paham? Paham ya? Ya. Karena apa? Kalau laporan arus kas ini kan tidak hitungan matematis. Arus kas ini harus, mindset kita adalah gimana kas ini keluar atau kas kita itu masuk. Makanya saya mengajarinya lebih ke logika. Oke Mbak, kalau Purchase Machinery Mbak? Bentar. Mas Agits tadi kalau jaringannya keluar, ada di situ nggak Mas Agits? Ini kan logika ya? Oh ya. Tadi mana Mas Agits? Enggak, tadi itu Bu, saya mau pencet mute malah pencet keluar. Oke. Oh untungnya 2 ya, pakai ini ya. Oke. Mas Agits paham ya ini ya Mas ya? Nah. Paham Bu. Oke. Yuk Mbak, di Purchase Machinery Mbak. Ya Bu. Di tahun 2017 itu kan saldo machinery itu kan 18.750.000.000. Lalu di keterangan tambahan itu ada machinery yang dijual kosnya itu 3.750.000.000. Berarti sisanya itu 15 miliar. Ya, benar. Lalu di 2018 itu ternyata saldo machinery-nya itu 30 miliar. Iya, benar. Berarti ada machinery yang dibeli perusahaan. Iya. Ya, sebesar 15 miliar. 15 miliar. Ya, benar sekali ya. Beginningnya 18.750 neraca tahun 2017. Setelah itu ada informasi tambahan bahwa nih ada penjualan mesin lagi nih sebesar 3,75. Sehingga saldo mesinnya ada berapa? Ada 15M. Nah, kita tengok, dibandingin lagi di mana? Di neraca tahun 2012. Ternyata apa? Di sana loh, ternyata di sana saldonya kok masih 30 miliar. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa ada pembelian sebesar 15 miliar. Oke, sekarang ke Purchase of Equipment, Mbak. Purchase of Equipment ini agak beda dengan yang kedua tadi. Coba Mbak Mega. Iya, Bu. Di keterangan tambahan itu sudah ada keterangan tentang purchase dan sale-nya, Bu. Kalau di sebentar. Kalau di neraca komparatifnya itu saldo awal equipment itu 50 miliar 215 juta. Lalu dijual kosnya itu 5 miliar. Maka itu saldonya 50 miliar 215 juta. Lalu perusahaan ada beli lagi, kosnya itu 17 miliar 285 juta. Maka yang sale-nya itu sebesar cashnya yang 5 miliar 400. Kalau yang purchase-nya itu sebesar cashnya 12 miliar 288 juta. Oke. Nah, ini di beginning itu berarti tahun 2017 di neracanya itu ada saldo 55 juta sekian, 55M ya. 55 pokoknya 55 215 sekian gitu ya.
Setelah itu kan kita hitung. Kita hitung berdasarkan informasi tambahan, ternyata terdapat pembelian, selain pembelian, juga ada penjualan. Jika di total nilainya akan sama dengan ending equipment tahun 2018, yaitu sebesar 67M500 juta itu ya. Di sini apa? Di sini berarti yang harus kita catat adalah sebesar pembelian yang ada di informasi tambahan. Karena tadi yang ending sama setelah dikurangin kan hasilnya 0. Perbedaan dengan purchase di atas tadi dengan yang di bawah apa? Jika yang atas tadi, saldo terakhir setelah dikurangi informasi tambahan berbeda dengan endingnya, sehingga diasumsikan masih terdapat transaksi di luar informasi tambahan. Maka, untuk yang di atas tadi, itulah yang kita catat di laporan arus kas. Kemudian, untuk yang masalah purchase ini ya, informasi tambahan berupa penjualan, bla 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 gitu ya. Kita itu apa? Kita itu harus ngecek awalnya berapa sih gitu ya. Begitu dijual, maka akan kita kurangkan dengan nilai bukunya. Kita kurangkan nilai bukunya ya. Kita bandingkan dengan ending, ternyata loh hasilnya kok beda. Maka diasumsikan ada informasi lain selain informasi tambahan. Bila endingnya lebih besar, maka pasti sudah terjadi purchase atau pembelian. Dan bila endingnya lebih kecil, maka sudah pasti terjadi apa? Terjadi? Penjualan. Jadi terjadi penjualan. Itu ya. Nanti disarikan, ditulis dulu. Kalau misal belum paham logikanya nggak apa-apa, ditulis dulu. Nanti besok-besok dipelajari lagi, pasti insya Allah sudah paham, teman-teman. Oke, sekarang untuk sale-nya, Mbak. Tadi kan udah purchase ya. Sekarang kita ke sale, Mbak. Mau Mbak Anissa lagi atau yang lainnya nyoba? Boleh yang lainnya, Bu. Biar kebagian. Oke, biar kebagian. Ayo. Yang lainnya? Boleh mencoba nggak, Bu? Oke, silahkan. Nggak apa-apa, Mbak Adinda. Saya catat dulu, bentar. Jadi sale of equipment itu didapat dari informasi tambahan yang ada di keterangan tambahan di D. Itu kan selama periode berjalan peralatan dengan kos 5 miliar dijual dengan harga 5,4 miliar. Jadi cash yang kita keluarkan itu ada 5,4, Bu. Ya. Itu sel-selnya ya, Mbak, mulai dari sale of investment, machinery, karena perlakuannya kan sama ya. In sale of investment, sale of machinery, sale of equipment, itu kalau bisa kamu simpulkan, itu kalau untuk mencari sale gitu ya, itu kira-kira logikanya gimana? Kalau untuk logikanya tuh berarti nilai dari nilai cost-nya dari aset itu berapa, terus kita tambahkan dengan gain atau kita kurangkan dengan loss dan kita kurangkan lagi dengan akumulasi depresiasinya, Bu. Oke. Berarti di sini saya review sebentar. Dinda belum selesai ya, nanti ini lagi ya. Saya review sebentar untuk cari sale apapun di konteks soal ini ya. Kalau ada soal seperti ini ya, untuk cari sale, baik sale of investment, investment in AFS, machinery, kemudian equipment, itu tidak bisa kita lihat dari neraca. Kalau yang tadi kan dibandingin dulu tuh dari neraca, benar nggak? Karena gitu ya, yang ada di neraca itu untuk sale ya, hanya nilai bukunya saja. Padahal untuk arus kas itu kan kita ingin mencatat aliran kasnya. Maka bisa didapat melalui apa kalau sale? Melalui dari laporan laba rugi yang gain loss. Nah, benar.
dari laporan laba rugi maka bisa didapat melalui gain ataupun loss di income statement. Namun, sekali lagi ya, gain atau loss di income statement itu kan tidak merinci satu persatu, Mbak. Benar nggak? Ini dari mana, gain ini dari mana, kan langsung ya gainnya segini gitu ya. Oleh karena itu, jika ada soal konteks seperti ini, kita cari selnya tuh dari informasi tambahan. Karena langsung diketahui, langsung nyasar ke kasnya gitu loh Mbak Dinda. Informasi tambahan tadi kan terkait dengan jurnal. Setelah ada informasi tambahan kan kita jurnal. Kita langsung nembak ke situnya saja. Itu ya Mbak Dinda ya. Baik, Bu. Oh, kemudian Mbak, yang lainnya ada yang mau nyoba nggak? Kalau ada yang mau nyoba, kita terangkan logikanya ke operating activities satu-satu ini nanti ya. Tapi kalau misal enggak ya cukup Mbak Adinda. Kita tunggu mulanya. Mau Bu. Siapa ini? Kalau Mbak Salsabila. Oke Mbak Salsabila. Kok yang cowok-cowok nggak ada hari ini? Oh Mas Agis yang ada ya, sama Mas Farhan ya. Iya. Bisa mewakili. Oh. Nanti setelah Mbak Salsabila, nanti Mas itu ya, Mas Rahmat Al-Faid ya. Mas Rahmat di sana nggak? Ada, Bu. Ada ya, Mas Rahmat ya? Ada, Bu. Ya, Mas Rahmat Al-Faid. Oke, Mbak Salsabila, Mbak Salsa. Terangkan ini dulu, Mbak, ke mananya dulu ya, biar bisa dipakai. Kamu yang susah nih Mbak, kamu yang susah. Coba yang cash pay to supplies Mbak. Itu maksudnya kayak apa? Nanti yang lainnya kan tinggal ngikutin kamu. Jadi cash pay to supplies itu kayak uang yang kita bayarkan untuk beli persediaan gitu Bu. Kepada supplier ya. Iya. Nah, kalau rumusnya itu COGS ditambah ending inventory dikurangi beginning inventory, lalu kita tambahkan ke beginning account payable dan dikurangi ending account payable Bu. Itu rumusnya. Logikanya gimana Mbak? Jadi gini Bu, kalau di COGS itu kan berarti persediaan yang pasti sudah kita gunakan. Lalu kita akan mencari inventory yang udah terjual juga Bu, udah dipakai. Nah, rumusnya mencari inventory yang udah kita pakai itu kan berarti dihitung dari inventory ending inventory. Bentar Mbak, COGS dulu satu-satu dulu Mbak. COGS itu nanti kan saya yakin loh kalau di arus kas ini banyak juga mahasiswa yang bingung tuh loh. Ini COGS-nya kenapa ditambah gitu? Kenapa nggak dikurangi gitu kan? Nah ini maksud COGS, ada kata-kata COGS itu ini maksudnya seperti apa? Bener nggak? Yang lainnya ada yang 425 saya yakin ini deh apa masnya ya mungkin ada ya, mungkin mudah-mudahan saja semuanya sudah paham. Tapi barangkali ada yang belum paham terkait itu Mbak. Gimana kamu nerangin ke teman-teman Mbak? COGS itu maksudnya apa sih Mbak? Kok dicatat ngapain ya COGS dicatat ke bagian cash pay to supplies itu ya. Kemudian kenapa COGS itu nambah gitu ya, nggak ngurangin gitu? Kenapa dia dicatat di supplies Bu? Karena kan dia mempengaruhi barang yang kita pakai Bu. Kan barang yang kita pakai itu kan dibebankannya kan ke COGS ya Bu. Dari revenue dibebankan ke COGS baru ketemu gross profit. Maka dari itu kalau kita mau mencari berapa sih yang kita bayarin ke supplier itu harus melewati COGS atau beban yang sudah kita anggarkan atau yang sudah terjadi untuk membuat produknya gitu Bu. Oke, berarti kenapa dia positif Mbak, nambah maksudnya? Kenapa dia nambah? Kenapa dia nggak ngurangin? Dia menambah. Udah lanjutkan ya. Ya.
dia menambah karena untuk mendapatkan itu sebelum dibebankan kan kita mengeluarkan cash ya Bu. Jadi nilainya positif gitu Bu. Nilainya positif, berarti ada cash yang keluar. Nanti jangan teman-teman yang lainnya ada yang bingung nih, loh kalau cashnya keluar kok positif, harusnya kan negatif, gitu gimana Mbak? Karena kalau di sini kan kita mencari cash yang diberikan ke supplier, bukan cash yang diterima dari customer. Makanya cash yang kita keluarkan itu dianggap jadi penambah nih di cash pay to supplier. Tapi kalau misalnya kita membicarakan tentang cash receive from customer, cash yang kita keluarkan itu menjadi pengurang nih Bu dari cash yang kita terima dari customer. Gitu sih Bu logika. Iya, benar ya. Jadi logika benar tadi Mbak Salsabila sudah paham ya. Jadi COGS itu sederhananya tuh seperti kita kulaan ya. Kalau bahasa Jawa itu kulaan atau order kan kita bayar atau setor sejumlah kas tertentu. Nah, karena dalam kasus ini berarti ada apa? Ada kas yang disetor sebesar 336 kemana? Kepada supplier. Makanya dia ada apa namanya? Kasnya apa namanya? Positif sebesar 336 sekian itu. Oke, yang lainnya Mas siapa tadi ya? Mas, maaf Bu. Mas ya. Maaf Bu Mila, itu mengenai rumus cash pay to supplies-nya kebalik Bu, harusnya menambah beginning account payable dikurangi ending account payable Bu. Tapi di situ menambah ending account payable dikurangi beginning account payable. Terbalik Bu, mohon maaf. Ditambah apa? Ending inventory? Iya, kan harusnya rumusnya ini kan COGS ditambah ending inventory dikurangi beginning inventory, ditambah beginning account payable dikurangi ending account payable, Bu. Enggak ending, Mbak. Ending AP dikurangi begin AP, udah bener itu. Nanti yang AP nanti saya terangkan, Mbak. Kenapa itu nanti kan jadinya negatif kan, di AP kan nantinya negatif kan jadinya. Oh iya Bu, soalnya di buku Pak Lutfi beginning dulu baru ending. Ya maaf ya Bu. Iya, itu bukunya ya. Ya. Mas siapa tadi ya? Kok Farhan lagi. Mas Rahmat. Ya Bu. Mas Rahmat. Coba dibuka videonya Mas Rahmat. Kuat nggak ini jarangannya? Kuat nggak Mas Rahmat? Oh, insya Allah Bu. Insya Allah. Ya, Bu. Oh, udah pernah ya? Udah pernah Mas Rahmat ya? Loh, kok nggak saya catat ya Mas? Kayaknya kamu apa lupa saya. Kamu pernah ngomongnya tuh waktu apa namanya? UAS apa UTS ya Mas? Pas UTS Bu. Oh UTS ya. Oh ini UAS ding. Coba siapa tahu saya lupa. Dulu saya tunjuk apa ngomong sendiri Mas? Ditunjuk Bu. Ditunjuk? Iya. Oh ditunjuk ya. Oke, yang belum pernah siapa ya? Bentar Mas Rahmat ya, saya nyari dulu. Ini kan pertemuan terakhir. Saya pengen ini kira-kira teman-teman ada yang belum pernah ngomong nggak di kelas saya? Anissa, udah, bagus. Eka, Mbak Eka Damayanti udah ya kayaknya ya. Mbak Eka? Oke, mungkin nggak dengar. Grace juga sudah, Mas Iga udah. Irawan Agung Laksono. Mas Irawan sudah pernah ini Mas, sudah pernah aktif Mas Irawan? Sudah Bu, sudah pernah dulu. Sudah ya? Irawan Isnawati udah Jose. Biasanya bisa tahu masing-masing personal. Rofka sudah pernah nyoba? Oh, udah pernah dulu kayaknya ya. Rofka. Anastasia Beatrix. Mbak Anastasia. Ya, halo Bu. Mbak Anastasia, udah pernah belum ya Mbak? Udah waktu sebelum UTS gitu Bu. Udah. Saya tunjuk apa ini sendiri Mbak?
Sekalian cross check, Mbak. Gimana, Bu? Saya tunjuk apa ngomong sendiri, Mbak, dulu, Mbak? Oh, jelasin yang ini. Dulu waktu UTS, saya waktu enggak. UTS. Sempat Ibu tunjuk 1 kali, terus yang saya ngomong sendiri 2 kali. Oh iya, belum saya catat ya, berarti ya. Saya catat dulu. Kasih, Bu. Tidak semua ya, Mbak. Vicky Rahma Khair. Vicky Rahma Khaira. Vicky. Iya, Bu. Mbak Vicky. Saya tengok di sini. Mbak Vicky, belum pernah ya, Mbak ya? Yang sebelum UTS pernah, Bu. Iya ya. Sepertinya semuanya udah pernah, Bu. Udah ya. Oke, coba deh. Tadi siapa ya, Mas Rahmat ya? Jadi ya, Mas Rahmat ya. Silakan Mas Rahmat. Ya, Bu. Yang mana, Bu? Yang kedua, Mas. Yang apa? Tadi kan COGS. Sekarang yang ending inventory, Mas. Inventory sama tadi kan ada pertanyaan loh, itu kenapa kok dia mengurangi gitu account payable-nya. Silakan, Mas. Kenapa dia mengurangi account payable-nya? Dari setelah COGS aja, Mas. Nih, ending inventory sama endingnya. Sama pokoknya inventory lah, masalah inventory sama masalah account payable terkait dengan cash paid to supplies. Karena rumusnya kan ya, positif, kemudian negatif. Ya, kita kan nyari apa ya? Cash yang kita keluarkan untuk membeli persediaan. Jadi untuk mengetahui netnya itu kita kan kita lihatnya itu di akhirnya ending inventory, terus kita kurangi biaya pembelian awalnya. Kan kita dapat inventory yang kita gunakan pada tahun tersebut. Oke, berarti intinya inventory berapa tambahan inventory gitu ya. Jika selisih antara ending dan beginning mengalami kenaikan, maka berarti ada sejumlah kas yang dibayarkan untuk beli inventory gitu ya, Mas ya. Di kasus ini kalau teman-teman bisa tengok di di neraca, ini kan naik antara ending dan ada saldo positif gitu ya. Berarti tandanya dia menambah gitu. Bener nggak, Mas? Paham ya sini ya. Kemudian yang utang dagang, Mas. Kalau utang dagang itu kita juga cari netnya berapa yang kita utangi buat beli persediaannya. Kan tambahin sama beginning accounts payable-nya, terus dikurangi ending accounts payable-nya. Itu logikanya itu ketika kita beli itu kan kita ada utangnya, terus berapa kita beli itu berapa yang kita utangi, kita kurangi endingnya gitu, Bu. Gimana? Beginningnya itu kan kita punya utang beginning misalnya 5, terus kita beli persediaan sejumlah 7, terus berapa yang kita utang, misalnya kita utang 3, berarti kita kurangi 3, berarti 4 yang kita bayar. Oke, tadi benar Mbak ini ya rumusnya beginning min ending ya. Tadi saya ending min. Oke. Jadi untuk yang utang dagang ini ya, ketika utang dagang tambah, berarti kan kita nggak bayar, benar nggak, Mas? Utang nggak mempengaruhi ini ya, nggak mempengaruhi khasnya kita gitu ya. Berarti tidak ada penambahan cash paid to supplier, benar nggak? Jadi nggak ada cash yang kita bayarkan ke supplier akhirnya. Maka dari itu kenapa ini dikurangi, ini menjadi negatif. Intinya adalah utang dagang itu akan menambah cash paid to bla 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 bla. Bisa bila saldo akhir lebih kecil dibandingkan dengan saldo awal. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Sepertinya teman-teman sudah ini ya. Ini karena
sebenarnya yang lain logikanya sama ya, yang lainnya logikanya sama untuk mencari cash paid to cash paid, cash received from customer, kemudian cash paid for operating, itu logikanya sama semuanya. Nah ini teman-teman mau saya tunjukkan ketika ini gimana sih Bu kalau misal ini laporan arus kas ada di dana pensiun, nanti kurang lebihnya transaksinya atau akun-akunnya akan seperti ini. Jadi dia arus kas dari aktivitas investasi nanti isinya seperti ini. Penerimaan bunga atau bagi hasil ini saya dapat dari OJK ya, laporan OJK kan udah fix dari PSAK-nya kita ya. Ini isinya adalah penerimaan bunga atau bagi hasil, penerimaan dividen, penerimaan sewa. Kemudian kalau aktivitas operasional, kalau yang perusahaan dagang biasanya kan dia ada bayar ke suppliers dan lain sebagainya gitu ya, terkait jual beli barang gitu ya. Kalau ini isinya terkait dengan pembayaran bunga operasional, pendapatan di luar investasi, pajak penghasilan dan lain-lain. Kemudian untuk pendanaan ini penerimaan iuran, kemudian pembayaran manfaat pensiun, penarikan iuran, dan lain-lain. Nah, ini contoh pada dana pensiun. Kalau siapa tahu nanti, soal yang keluar itu bukan di perusahaan dagang, tapi dia di perusahaan terkait dengan dana pensiun, atau misal perusahaan-perusahaan jasa. Nanti teman-teman pelajari sendiri ya, gimana laporan arus kas nanti di perusahaan jasa. Oke, kurang lebihnya itu ya yang laporan arus kas. Insya Allah gampang lah teman-teman 425, kayaknya tadi cepat memahaminya cepat gitu ya. Nah ini saya tawarkan ke teman-teman, ini mau mengerjakan soal kemudian tapi nggak mungkin ya, setengah jam teman-teman bisa nggak ngerjain soal, terus nanti ini lagi dibahas, kira-kira cukup nggak? Teman-teman nanti jam 4 ya? Iya. Atau mau opsi kedua, yang seperti kelas lain juga, karena kemarin juga sama kasusnya, nggak cukup waktunya, ternyata dikerjakan setengah jam nggak cukup. Karena ada 3 soal itu di pertemuan 14 dan pertemuan 15. Saya kasih soal, terus saya kasih pembahasannya. Bahasanya ini aja ya, pokoknya nanti kalau ada teman-teman yang, pokoknya udah saya kasih jawabannya jadi Excel, nanti ke teman-teman otak-atik sendiri ya. Itu nanti mau opsi yang kedua atau opsi yang pertama? Opsi yang pertama berarti teman-teman harus ngerjain di sini, balik lagi, tapi nanti mungkin jam 4 selesai belum, enggak ya? Gimana kira-kira? Kedua opsi, langsung cepat banget ya. Oke, di opsi kedua ya, karena teman-teman pasti harus sholat asar dulu gitu ya. Oke, kalau opsi kedua, memilih opsi yang kedua, berarti ya ini akhir pertemuan kita kali ini, karena teman-teman minggu depan sudah UAS. Nah, sudah yang saya pesankan di UAS, tetap jaga emosional, maksudnya tidak usah terburu-buru, tapi juga tidak usah terlalu lambat. Jika bisa nanti 425 smooth ya, maksudnya tidak ada kesalahan seperti kemarin lagi. Nanti dilihat juga jaringan atau koneksi internetnya. Jika misal ya, mudah-mudahan aja sehingga koneksi internet teman-teman terputus di tengah jalan, nanti bisa WA ke saya ya, japri nggak apa-apa. Misal tiba-tiba tengah jalan putus, nanti bisa langsung japri ke saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini nanti sistemnya kan sama, teman-teman harusnya teman-teman diuntungkan. Karena apa? Satu, teman-teman kan bisa open book, padahal sudah saya kasih Excel-nya, nanti saya kasih bahan-bahan Excel-nya. Dan soal yang keluar di UAS, itu kan sebenarnya soal-soal yang saya kasih, soal-soal UAS tahun lalu yang baik saya kasih di kelas maupun saya kasih di Google Classroom maupun yang ada di Keso, hanya modifikasinya saja yang dibuat berbeda. Misal 1 tahun dibuat pecahan, misal harusnya menambah dikurangi, maka dari itu saya mencoba untuk menerangkan logikanya, karena ketika logikanya dapat, soalnya diubah-ubah, teman-teman bisa langsung mengerjakan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berdoa ya, karena
apapun itu, doa itu paling ampuh lah. Insya Allah mudah-mudahan nanti dilancarkan. Saya juga mendoakan dari sini, mudah-mudahan kelas 425 nanti waktu mengerjakan UAS, ditenangkan pikirannya, kemudian dimudahkan, kemudian ketika ada masalah juga segera terjawab solusinya. Seperti itu dari saya ya. Kemudian mudah-mudahan pertemuan kita selama 15 kali pertemuan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya sehingga menjadi amal jariah buat saya. Kemudian yang terakhir, kalau misal ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, saya nggak bermaksud untuk itu ya, maksudnya karena saya bermaksud hanya untuk mendidik teman-teman semuanya, mengajari teman-teman, ayo aktif, ayo apa gitu ya. Dan sekian dari saya, kira-kira dari 425, apakah ada yang mau disampaikan? Baik, Bu Mila, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih selama 1 semester ini Bu Mila sudah mengajar kami di praktek akuntansi keuangan menengah dengan luar biasa. Walaupun kemarin hasilnya kurang cemerlang. Iya, nggak apa-apa Mas, itu masih bagus Mas. Kelas yang lainnya tuh kelas-kelas lainnya masih yang diampu dosen lain tuh ada yang 50, ada yang 55, itu banyak. Ya, itu satu. Yang kedua, terima kasih juga untuk Novi. Novi ada ya, Novi sebagai PJ yang udah excellent kerjanya.